sinkronus ya, sinkronus untuk pembimbingan yang kedua ya. Nanti hari Kamis yang ketiga, terus hari Sabtu Bapak Ibu akan melaksanakan seminar ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, silakan menyampaikan hasilnya, menampilkan hasilnya ya, mempresentasikan. Bapak Ibu membuat matriks. Dipersilakan. Siapa dulu? Pak Frawal? Masih mute, suaranya Baik, masih. Pak. Ya, silakan. Oke, izin share screen, Pak. Diperbesar. Baik, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, bentar, Mas. Angkat. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang matriks rencana aktualisasi saya. Sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat, sesama guru sejarah senior, yang sebelumnya mengajar sejarah kelas 10. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala madrasah, walaupun sampai sekarang surat untuk menunjukkan mentor tuh belum sampai di madrasah, Pak. Terakhir saya konfirmasi ke Pak Kepala TU tadi pagi. Tapi secara garis besar beliau sudah eh, memberikan kata lanjut kepada saya untuk membahas Ya, ini. Jadi dari beberapa isu yang sudah saya coba jabarkan sebelumnya, mengerucut ke satu core isu, yaitu optimalisasi pembelajaran sejarah dengan menggunakan fitur virtual tour Museum Sono Budoyo pada kelas 10 di Manonogiri. Jadi ada pun beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah preliminary aktualisasi. Tahapannya adalah brainstorming dengan rekan sejawat senior tentang pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran sejarah. Ini sudah saya lakukan. Outputnya catatan rekan sejawat senior. Mohon maaf ini typo. Kemudian kedua, koordinasi dengan kepala madrasah atau mentor. Untuk outputnya juga catatan kepala madrasah, sudah diberikan catatan dari kepala madrasah. Yang ketiga adalah penyampaian hasil brainstorming dan konsultasi dengan rekan sejawat dan kepala madrasah kepada coach. Dan hari ini outputnya notulensi coaching atau nanti catatan dari coach Pak Ahmad Subhan. Kemudian keterkaitan substansi pada kegiatan preliminary aktualisasi ini adalah kolaboratif. Bagaimana saya menerapkan kolaboratif di dalam kegiatan ini? Jadi brainstorming dan koordinasi dengan rekan sejawat dan kepala madrasah terkait rancangan aktualisasi ini bagian dari sikap kolaboratif dari core value berakhlak oke. ASN. Ya, cukup. Jadi gini, eh, rancangan aktualisasi itu kan akan dilaksanakan ya Mas ya. Ya, Pak. Nanti kalau sudah jadi dokumen berarti matriksnya itulah yang akan dilaksanakan, bukan yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi kalau melihat dari tahapan ini yang pertama ini ya kan ada senior rekan sejawat. Ini sebetulnya kan sudah dilaksanakan, toh Mas. Iya, Pak, sudah, Pak. Nah, kalau sudah dilaksanakan berarti tidak perlu masuk di matriks. Nah, di Oh, metrik gitu. yang ada di metrik itu mulai ketika sudah akan dilaksanakan di 30 hari itu. Oh, siap, Pak. Ya.
Ya Nah, Pak. oke bagus ini. Nah, kemudian ini saya eh, sekalian saya ya, koreksi ya. Siapa? Eh untuk yang nomor dua. Jadi nomor dua ini belum gini. Untuk jadi nanti kan yang pertama ini hilang nih, nomor satu hilang. Betul Pak. Nah, mulai nomor dua berarti kan yang nomor dua jadi nomor satu. Ya, Nah, untuk kontribusi diberi kolom kontribusi diberi tambahan kontribusi kegiatan terhadap kata terhadap. oke Pak. Ya, ditambah sekalian biar nggak lupa. Karena nanti langsung di copy aja ini. Siapa? Ya. Kemudian, nah ini visinya, ya. Visi itu di copy, ditaruh di ini kan baru visi nih, Ya, ya baru kan? visi Pak. Yang nomor satu kan visi saja nih, ya kan? Iya Pak. Iya Pak. Nah, dikopikan di nomor dua. Jadi berkontribusi pada visi bla 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 bla, misi bla 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 gitu. Iya Pak. Nah, kemudian yang nomor tiga tidak usah ditulis lagi visinya karena sudah disebut di pertama di nomor satu, biar nggak ada pengulangan. Bisa dipahami ya. Bisa Pak. Ya, Lang. Jadi untuk nomor kegiatan nomor 3, 4, 5 cukup misi saja. Oke Pak. Kegiatan ini berkontribusi pada nah, kata dengan dihapus saja Mas, kata dengan. Langsung kegiatan perencanaan berkontribusi pada kegiatan sosialisasi berkontribusi pada Baik eh, Pak. kata dengan dihapus. Nah, kemudian ini Mas, yang nomor perencanaan pelaksanaan aktualisasi yang B. Iya Pak. Kemarin saya sudah menyampaikan ya hindari pembuatan SOP ya karena SOP itu nanti harus melalui eselon 3 atau kepala satker. Nah, panjenengan ganti jangan SOP misalnya pedoman atau penggunaan ya panduan penggunaan, petunjuk penggunaan virtual tour gitu. Virtual tour Iya Pak. ya karena kalau SOP itu menggunakan ada namanya mutubak. Kemudian ada simbol-simbol. Jadi SOP itu ada tekniknya di peraturan nomor 164 ya tentang administrasi pemerintah itu kalau tidak salah. Jadi standar operasional administrasi pemerintah itu namanya SAP ya. Standar administrasi pemerintah itu ada teknik-teknik tertentu. Jadi kalau membuat SOP itu ada kode, ada lambang-lambang itu simbol, kemudian ada mutubak. Nah, karena SOP itu kewenangannya adalah kepala satker, maka panjenengan ini belum ada kewenangan untuk membuat SOP. Nah, saran saya ini diganti, menyusun pedoman atau panduan atau petunjuk penggunaan gitu, Mas. Oke Pak. Siap Pak. Oke? Siap. Nanti wujudnya adalah ya pedoman atau panduan penggunaan virtual museum, tour museum. Oke, kemudian yang ketiga, coba ketiga sosialisasi dan pelatihan. Nah, jenengan ada pelatihan apa sosialisasi ini? Pertama, sosialisasi dulu Pak. Jadi rencana saya minggu sebelumnya saya sosialisasi Hmm, untuk pembelajaran. Kebetulan hari itu udah masuk ke konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi ya, anak-anak diajak ke museum. Jadi cuma karena museum itu memakan waktu dan jaraknya jauh dari Wonogiri, maka kita menggunakan virtual tour. Jadi oke. saya kasih gambaran dulu. Nah, ini dua pelatihan besar loh. Kalau menurut saya ini sosialisasi ini kegiatan yang membutuhkan waktu dan persiapan. Pelatihan juga demikian. Coba. Nah, jadi kalau menurut saya dipisah saja, Mas. Oh iya Ini kan Pak, dua kegiatan gitu. Yang pertama betul. sosialisasi dulu, baru setelah selesai baru dilakukan apa BIMTEK ya. Bintek ya Ya, Pak. BIMTEK saja. Kalau pelatihan itu nanti menjadi kewenangan Balikdiklat ya. Siap Pak. Ya, BIMTEK atau apa istilahnya? BIMTEK Ah, boleh atau Bimtek Pak. apa? BIMTEK ya. Ya, kalau Bimtek. BIMTEK sehari bisa. BIMTEK penggunaan virtual tour museum.
Jadi kegiatan ketiga sosialisasi itu nanti tahapannya persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, kemudian evaluasi sosialisasi. Kemudian Oke, Pak. kegiatan keempatnya BIMTEK penggunaan virtual tour museum. Kegiatannya, tahapannya A, persiapan BIMTEK, B, pelaksanaan BIMTEK, C, evaluasi BIMTEK. Oke, Pak. Ya, untuk persiapan apa dok? Outputnya apa? Misalnya persiapan. Persiapan BIMTEK outputnya laporan persiapan sepertinya, Ya, Pak. boleh ya, gitu ya. Jadi nanti untuk output ini tidak harus misalnya ya sebaiknya setiap tahapan ada ya. Setiap tahapan Oke. ada outputnya. Tetapi kalau misalnya eh, merupakan bagian integral dari tahapan, tahapannya misalnya ada tiga, Mm-mm. tetapi ada satu bagian yang integral sehingga kesulitan untuk menentukan outputnya. Boleh dari dua menjadi satu, dua tahap outputnya satu. Oke, Pak. Tapi lebih disarankan supaya setiap tahapan ada Output. outputnya gitu. Coba ke bawah. Nah, ini nanti yang SOP dihapus ya. Ya, Pak. Kemudian yang kegiatan yang kelima, implementasi pembelajaran sejarah kelas dengan virtual tour. Kemudian kegiatan yang ke berapa? Keenam ya, 6. evaluasi dan laporan. Sudah banyak ini kegiatannya. Berarti Ya, Pak. pertama perencanaan, Ya, ya kan? Kemudian yang kedua, ko- koordinasi sosialisasi. hmm, Yang nah, ketiga, pembuatan virtual tournya, virtual tournya di mana? jadi virtual tour itu masuk di inventarisir museum ini, Pak. Karena beberapa museum memang sudah ada, dan kebetulan saya Ya. memakai Museum Sono Budoyo, Oh, Pak. di ini perencanaan pelaksanaan ini. Iya, Pak. Karena mohon maaf, Pak, ada yang dekat sini di Sangiran, tapi setelah saya cek virtual tour itu kurang user friendly kepada anak-anak. Yang paling user friendly ya di Museum Sono Budoyo setelah saya cek. Jadi bentuknya apa aja dengan nanti? Bentuknya. Ya, Pak. Bentuknya aplikasi. Enggak, Pak. Ini media pembelajaran yang sudah ada disediakan museumnya. Jadi memang masalah di sini itu kurang optimal penggunaan Oh, platform kurang digital. optimal. Oh, gitu. Berarti Jadi berarti jenengan menginventaris saja ya. ya menginventaris Um, saja, Pak, museum-museum yang sudah menyediakan fitur virtual tour. Jadi bisa dipakai untuk siswa-siswa dalam mengkontekstualkan pelajaran sejarah. Oke. Apa di ini kalau ditanya lah produknya apa nah produknya gitu. Gimana jawabannya jenengan? Misalnya kalau pas pas seminar nanti. Produknya apa? Apakah aplikasi, apa kumpulan misalnya jangan jenengan membuat satu rumah Google Sites di situ isinya adalah isinya adalah apa namanya? Rumah-rumah virtual virtual tour tadi. Jadi tinggal buka Siap. kemudian klik-klik gitu. Oh, bisa, Pak. Bisa Lebih, ya kan? ya, awalnya Nah, saya rencananya laporan sih, tapi kayaknya Google Site itu lebih jangka panjang, bisa dipakai untuk setelah-setelahnya kayak gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sepertinya Google Site. nah, itu nanti berarti produknya ada di Google Sites berarti ya. Iya, Pak. Jadi menjenengan membuat Google Sites yang isinya adalah virtual Virtual tour museum-museum. virtual tour museum. Kalau begitu nanti di sini perlu ada menambah kata-kata Google Sites di core isu apa di gagasannya, Oh gitu, Pak. Ya, ya kan? iya, Pak. Berarti pemanfaatan Google Sites dalam apa? Pemanfaatan Google Sites apa coba? Eh, Pemanfaatan Google Site dalam dalam penyediaan sumber belajar digital untuk Virtual siswa. tournya disebut juga Oh, iya.
Ya kan kan. berupa video. Oke. Nah, jadi jenengan akan memanfaatkan Google Sites untuk mengkompilasi virtual tour dalam pembelajaran Cara sejarah itu. Coba nanti diruskan judulnya coba. ya Pak untuk bisa itu. Nah, berarti nanti setelah perencanaan ada lagi tambah satu kegiatan. Berarti apa? Oh, inventarisasi atau pembuatan Google Sites untuk kompilasi akses virtual tour museum, Oke Pak. ya kan? Tambah satu kegiatan. Nanti untuk supaya nggak terlalu banyak kegiatan, Mas, itu yang sosialisasi BIMTEK pilih salah satu saja. Oke Pak. Ya, jurnal kan sudah banyak tuh. Tanpa ada Hmm. kegiatan pemanfaatan atau penggunaan Google Sites saja sudah 6. Nah, kalau tambah Google Sites sudah 7. Maka untuk sosialisasi atau BIMTEK jangan pilih salah satu saja. Ya Pak. Ya, Sepertinya sosialisasi saja ya sepertinya Pak. biar nggak menyulitkan jenengan nanti ya dalam mencapai mencapai apa rancangan aktualisasi dalam pelaksanaannya gitu. Ya Pak. Oke. Baik, nanti hasilnya revisi diserahkan ke anu ya, dikirim ke saya ya. Baik Pak. Oke. Saya boleh tanya dikit Pak. Boleh, silakan. Sekarang kan kebetulan Manwonogiri ini lagi proses perembukan visi dan misi baru. Cuma belum disahkan kayak gitu Pak. Gimana itu untuk kontribusi kegiatan terhadap Ya, tercapai visi dan misi? yang sedang berlaku, yang masih berlaku. Oke, misalnya dalam waktu dekat ini sudah disahkan Pak, apa saya untuk kegiatan selama 30 hari nanti mengacu ke yang terbaru atau yang lama aja Pak? Nanti kalau misalnya diuji ya, bahwa rancangan aktualisasi ini didasarkan pada visi misi sebelumnya. Ini begitu. Oke, baik Pak. Ya. Nah, kira-kira dalam waktu dekatnya kapan? Ini kan sudah mau anu ya, sudah bimbingan ya ini. Jadi jenengan nggak masalah. Gitu. Oke Pak. Ya, kalau ditanya visi misinya sudah nggak berlaku. Eh, atau begini, misalnya ada visi misinya sudah baru. Dalam ketika kami membuat rancangan aktualisasi mengacu pada visi misi yang lama, tetapi ini bisa diimplementasikan di dalam visi misi yang baru, Iya Pak. ya. Karena jangan bisa perkuat karena tidak ada masih ada misi yang masih relevan gitu. Dalam rancangan aktualisasi ada misi yang masih relevan, Paham. gitu ya. Baik Pak. Baik, sebentar ya Bapak Ibu, ini ada telepon dari panitia penyelenggara. Baik, terima kasih Mas Afrafat. Oke, terima kasih nanti direvisi ya. Oke baik siap Ya, Pak. kegiatan yang satu dihapus saja karena kan sudah dilaksanakan. Oke Pak. Terima kasih Bapak. Ya, stop share dulu silakan.
Ya, baik. Selanjutnya silakan. Izin Pak, Ya, menarik transaksi. Pak Ali Hasan Basri. Selamat siang semuanya. Saya ingin membahas tentang metrik saya, yakni tentang optimalisasi media sosial Instagram dalam mendukung penyebaran informasi layanan konsultasi rumah tangga di KUA Kecamatan Temanggung. Dimulai kegiatan pertama, yakni melakukan perencanaan pengoptimalan penyampaian informasi, melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian merinci kegiatan yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Kemudian, Ya, jangan cepat-cepat. Satu-satu dulu. Saya oh ya lihatin. Pak, maaf. Oke, kegiatan Tahapan tersebut. pertama yakni melakukan Perencanaan. Oke. Y, Koordinasi menuju kegiatan yang dilakukan. Dokumen sama kegiatan. Dokumen kaitannya perencanaan kegiatan. Ya, kegiatannya satu tulisan kegiatannya double kok ini. Yang output hasil. bagaimana Pak? Yang output hasil nomor 2 ini. Oh, output hasil nomor 2. Ya, itu kegiatannya satu kata atau dua kata. Oh, Kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatannya satu kata Pak, oke. typo Pak. Mohon maaf. Oke. Kemudian Ya, berkaitan dengan harmonisasi dan berorientasi pada pelayanan. Kontribusi pada visi dan misi ya, ini berkaitan dengan misi KUA, yakni memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya, Pak. nah sekarang ini berorientasi pelayanannya. Melakukan perencanaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Maksudnya Oke. perencanaan yang seperti apa? Yang kalau saya tanya, perencanaan yang seperti apa yang memberikan pelayanan yang baik? Yang mudah diakses oleh masyarakat dan Nah, masyarakat tulis mudah tulis paham. di situ. Oke. Melakukan perencanaan yang mudah diakses. Itu kan tuh kata-kata yang jelas itu loh. Oke, Melakukan Pak. perencanaan untuk memberikan pelayanan baik. Nah, kalau ditanya, kalau ada pertanyaan begini, mas, jangan ditulis. Oke. Saya kembalikan seperti semula. Oh, oke, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan begini, nah perencanaan yang seperti apa yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Yang seperti Oh, apa? gitu. Pelayanannya yang gitu, Pak. Oh, ya, Yang Gih. Pelancaran nih, Pak, Gih. Untuk pelayanannya kan ya yang gini, kan ada jenengan menulis melakukan perencanaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, kalau ditanya dan perencanaan mudah yang dipahami seperti oleh apa masyarakat, Pak, ya? informasinya. Perencanaan yang seperti Oh, oke, apa Pak. yang dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat? Jawabannya apa? Mohon maaf, belum bisa menjawab itu, Pak. Perencanaannya Nah, mungkin yang harus dihapus, Pak. nggak apa-apa. Tapi ditulis aja jenengan kira-kira tadi apa? Yang seperti apa? Perencanaan yang apa? Mohon maaf, ini sebetulnya itu untuk memberikan yang mudah dipahami oleh masyarakat, Pak. Apa yang mudah Dalam dipahami apa? mudah diakses dan mudah dimengerti, Pak. Seumpamanya kalau informasinya itu singkat, padat, dan jelas. Oke. Maksudnya ini, dalam hal Oke. berorientasi layanan, ini kan jenengan kan melakukan perencanaan pengoptimalan penyampaian informasi. Oke. Ya. Ada berorientasi pelayanan. Nah, kaitannya dengan kegiatan, ada pertanyaan begini. Perencanaan pengoptimalisasian, perencanaan pengoptimalan penyampaian informasi. Coba kata-kata sing luwih apik piye, Mas? Lagi, Pak. Benar, Pak. Perencanaan perencanaan pengoptimalan penyampaian informasi yang bagaimana yang berorientasi layanan, yang menunjukkan berorientasi layanan. Jawabannya gimana? Punya gambaran enggak? Bagaimana cara jenengan, bagaimana cara Pak Ali
melakukan perencanaan pengoptimalan penyampaian informasi yang berorientasi layanan, yang menunjukkan berorientasi layanan. Gimana cara melakukannya? Iya. Kurang lebih pertama Pak, untuk melakukan pelayanan yang baik kan harus melakukan perencanaan dulu, melakukan Yang, perencanaannya yang baik dulu itu Pak dengan nah, boleh terstruktur berarti perencanaan yang baik terus. dan terstruktur Pak. Oke, nah itu seperti itu. Yang baik dan struktur. Iya. Oke. Lanjut Pak ke Ya, nomor 2. bentar. Untuk visi misi kontribusi. Iya. Visinya apa ini? Visinya KUA, mohon maaf Pak. Belum ditulis. Nah, nanti yang nomor satu itu, gini, ini kan berkontribusi pada misi nomor berapa? Ah, Kemarin saya cross check itu ada lumayan banyak Pak. Jadi nulisnya begini nanti, Mas. Oke, Tulis, coba dibuka lagi. iya Pak. Ini untuk yang lain juga ya. Kegiatan ini, kegiatan perencanaan pengoptimalan berkontribusi terhadap visi Halo, halo. KUA, kecamatan. Kalau kepanjangan gini aja. Kegiatan perencanaan pengoptimalan berkontribusi pada visi titik 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 koma misi memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama titik. Kemudian misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Iya. Seperti itu, tidak perlu satu dua. Jadi langsung Oke. satu kalimat saja. Kegiatan ini atau kegiatan perencanaan ini berkontribusi pada visi bla 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 bla, koma misi bla 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 dan misi bla 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 bla. Kalau dua misi, kalau satu misi ya cukup misi bla 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 titik. Nah, untuk kegiatan kedua nanti cukup menulis kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi bla 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 bla. Kegiatan ketiga, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi bla 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 bla. Jadi apa langsung tidak dan ringkas gitu, nggak perlu panjang-panjang. Tapi jelas gitu, oke. Iya, baik Pak. Baik, kemudian Bisa. yang kedua, kegiatan kedua. Yang kedua yakni kegiatannya mengkaji dan mempersiapkan data yang relevan sebagai landasan penyusunan materi konten layanan konsultasi permasalahan pernikahan, Pak. Oke. Yang pertama mencari data PMA tentang layanan KUA, PMA nomor 24 tahun 2024. Kemudian mencari data penyebab dan jumlah perceraian di Kecamatan Temanggung, alasannya apa, terus berapa jumlah perceraiannya. Hmm. Yang ketiga mencari data manajemen konflik keluarga. Ya, baik. Ini yang satu nih. Kan sudah ketemu PMA-nya ya. PMA yang jenengan jadi apa? Rujuk, rujukan. Oke. Apa yang jenengan cari di data PMA itu? Nanti kurang lebih itu Pak, pelayanan yang diberikan KUA itu apa saja kan salah satunya kalau tidak salah itu ada konsultasi pernikahan Pak. Ya, berarti outputnya bukan dokumen kan sudah dokumennya sudah ada nih di tahapan nih. Jenengan kan sudah tahu tahu yang akan dicari. Oke, Nah, apa yang jenengan dapatkan dari PMA itu? Outputnya? Tahapannya kan ini mencari data PMA. oke. Nah, apa yang jenengan dapatkan nanti kira-kira? Apakah informasi bisa Pak? Apa informasi tentang apa? Informasi tentang layanan apa saja yang terdapat di KUA Pak, Ya bukan berarti, dokumennya langsung. ya berarti nanti jenis-jenis layanan KUA. Oh baik Pak. Jenengan sebutkan nanti data tentang jenis-jenis layanan KUA. Nah, Kemudian kemudian dokumen ya, penyebab dan jumlah perceraian ya itu data, ya oke, data. informasi tentang penyebab
ada jumlah perceraian di di KUA kecamatan. Ini berarti sama J Pak J. Ya, kita ada data manajemen konflik maksudnya apa? Itu nanti anu Pak, saya ingin apa ya? Salah satu bagaimana mengatasi permasalahan pernikahan Pak dijadikan konten juga nanti tujuannya dari informasi tersebut. Mencari data manajemen konflik. Maksudnya apa yang jenengan cari di situ? Manajemen konflik itu mengatasi tip and trik mengatasi permasalahan rumah tangga Pak. Bagaimana menyikapi sebuah masalah seperti itu Pak kurang lebih Pak. Kalau itu luas ya. Oke. Ya, jadi kan berarti kan Nanti saya coba bagaimana? kerucutkan lagi Pak. Iya, kalau jadi apa supaya lebih jelas gitu loh. Kalau data Oke. manajemen konflik itu, kalau mencari data manajemen konflik itu Pak gini, berarti mencari konflik-konflik yang sudah diselesaikan, Oh, ya kan? Ada konflik ini, kemudian ada penyelesaiannya. oke. Cara penyelesaiannya menggunakan ini, misalnya arbitrase atau dengan dialog atau dengan apa tahkim ya, tahkim itu bahasa Arab ini. Nah, kemudian ada lagi konflik ini, cara menyelesaikannya dengan ini. Itu data itu data manajemen konflik. Tapi kalau yang dimaksud dengan adalah eh, tadi apa? Bagaimana cara menghadapi itu berarti teknik manajemen konflik. Ya, Thomas. Menghindari atau untuk meredakan konflik itu Pak. Lah ya berarti kan teknik manajemen Oke. konflik. Kalau itu tidak masuk di tahapan jenengan nanti gimana itu? Hmm. Relevansinya apa? Mungkin mungkin saya ubah saja Pak. Untuk Oh, yang oh, ketiga ini itu ya itu penyelesaian konflik keluarga saja Pak. ya, jenengan cari yang lebih apa ya lebih rasional, lebih mendekati pada ini ya, pada tahapan kegiatan ya. Oke. Pak izin mau pindah tempat dulu Pak. Ya silakan. Nah, terus Makasih Pak. ini kan ada ini, jenengan kan sudah sudah ditulis di kegiatan ini. Oke. Mengkaji dan mempersiapkan data yang relevan sebagai landasan menyusun materi konten layanan konsultasi permasalahan pernikahan. Oke. Berarti yang akan dibuat itu tentang konten ya, Iya tentang konten Pak. materinya. Ya berarti tulis saja di situ membuat konten layanan konsultasi permasalahan pernikahan. Itu nanti saya siapkan di yang ketiga Pak. Yang Oh, kedua kan mencari datanya dulu sebagai sumber eh, rujukan. Yang ketiga nanti membuat kontennya Pak. Tahapan ketiga. berarti kalau kalau anu gimana? Misalnya membuat apa? Membuat metrik atau tema-tema ya, tema-tema konten. Masuk di mana nanti? Tema-tema konten nanti untuk datanya sendiri ke yang tahapan kedua. Terus yang ketiganya itu seperti mohon maaf Pak. Membuat konten informasi layanan konsultasi pernikahan KUA itu gratis. Membuat konten mengenai permasalahan pemicu perceraian. Yang ketiga membuat konten Oh, tujuan dan manfaat konsultasi. ya. Nah, untuk membuat konten tiba-tiba membuat atau ada draft-draft dulu konsep. Saya gimana Pak? Ada konsep-konsep dulu apa tidak? Nanti diusahakan di konsep dulu Pak. Masnya kan nanti Nah, kan konsultasi dengan mentor. Ini ya. temanya masuk nggak di sini juga? Nah, kalau begitu, kalau masalah tema tadi itu relevan itu tadi yang di atas kegiatan nomor 3. Oke. Konsultasi dengan mentor untuk menentukan konsep atau tema layanan konsultasi. Ya toh? Oke. Tahapan nomor 2 ini. Nah, nomor 2, 3. Konsultasi dengan mentor mengenai untuk mengganti mencari data penyelesaian konflik ini loh. Oh, oke Konsultasi, Pak. ya toh? Berarti yang nomor tiga ini, J.
Iya, konsultasi dengan Oke. mentor untuk menentukan konten, materi konten layanan konsultasi permasalahan pernikahan. Nanti kan Oke. mentor memberikan rekomendasi, ini aja tema-tema atau kontennya gitu kan. Baru nanti dilakukan di nomor kegiatan nomor 3. Oke. 3. Berarti nanti outputnya sesuaikan hasil konsultasi. Oke, kegiatan nomor 3. Oke, Pak. Oke. Nah, nanti saja Mas disesuaikan hasil konsultasi ya Oke. dengan mentor. Iya, Pak. Keluarga dihapus sih kadung tuh semua udah lali ora dihapus. Oke. Oke, bawa lagi kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga yakni implementasi, Mm-mm. optimalisasi penyampaian informasi, konsultasi permasalahan pernikahan via Instagram. Media yang saya gunakan Instagram karena Instagram kantor kebetulan itu kurang produktif, Pak, penggunaannya. Saya cek followersnya juga masih sedikit, kontennya masih sedikit Iya, juga. oke. Yang pertama membuat konten tadi tentang pernikahan, konsultasi di KUA itu gratis, tidak ada pungutan biaya. Yang kedua mengenai pemicu perceraian itu biasanya apa saja sih Oke, yang menjadi landasan pemicu perceraian. Yang ketiga membuat konten tujuan dan manfaat konsultasi, Pak. oke. Terus bawahnya foto konten tujuan, foto konten konten. Nanti beli tautannya juga Mas, tautan Instagramnya. Oh, baik, Pak. Iya toh? Oke, Ditambahi lagi tautan Instagram. baik, Pak. Ini mungkin bukan foto konten ya, tetapi apa? Flyer mungkin ya. Oke, nanti kan ada berupa kayak flyer Ya, atau ya. komik-komik singkat. Oke. Adanya seperti itu, Pak, kurang lebih. Kalau flyer tulis saja flyer, kalau foto Kak. Oh, baik, Pak. Ya, flyer tentang konten. Oke, disesuaikan nanti. Oke. Apa Instagramnya? Oke, nomor 4 melakukan pengelolaan Instagram. Melakukan pengelolaan akun Instagram KUA Kecamatan Tanggung secara berkelanjutan, Pak. Mm-mm. Dari tahap awal nanti kan otomatis kan belum ada hasil yang signifikan. Ya, ya. Nah, kedepannya diharapkan nanti ada perubahan yang lebih, terutama penggunaan Instagramnya itu biar lebih efisien, Pak, dan optimal. Ya, ya, ya. Yang pertama membuat jadwal unggahan berkala, seminggu beberapa kali tentang konten tersebut. Yang kedua, melakukan pengecekan performa konten. Yang ketiga, ikut tren konten digital yang positif. Ya, bisa, melakukan pengecekan performa. Laporannya apa ya? Hasil pengecekan toh? Oh, nggih, Pak. Ya, hasil pengecekan performa. Hasilnya bagaimana? Ditulis, dibuat laporan, laporan hasil pengecekan. Ikuti tren konten digital yang positif, foto konten yang tren. Oke, bawah, ke bawah lagi. Yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan, Pak. Yang pertama, bandingkan data sebelum dan sesudah program berjalan. Dari Instagramnya kan dicek dulu bagaimana tentang followersnya, pengikutnya, jumlah viewersnya. Yang kedua tentang analisis hasil. Dari Ya. data tersebut dianalisis apakah program tersebut bagus dilanjutkan atau tidak, Pak. Oke, sekarang outputnya dokumen perbandingan data atau hasil Oke. ya dokumen perbandingan data, laporan hasil analisis atau apa? Kalau data itu jenengan kan melakukan perbandingan data ya. Berarti laporan hasil perbandingan Oke, data, Pak. laporan hasil analisis data, Oke. laporan hasil Iya. perbandingan data. Apa cuma ngambil data-data saja? Iya, Pak. Evaluasi kan dilihat dari sebelum dan sesudahnya seperti apa, Pak, kegiatan tersebut. Ada Oke. impact tidak? Maksudnya kunjungannya kan selama 1 bulan itu udah ada kunjungan atau Kemudian tidak? yang dianalisis nanti apa? Analisis hasil kegiatannya itu kan dari data yang sudah ada itu nanti dianalisis apakah program tersebut efektif atau tidak, atau perlu ada evaluasi untuk tambahan apanya sih itu, Pak? Dokumen hasil analisis Iya, kegiatan. Laporan hasil analisis nanti. iya, Pak. Nah, kemudian tambahan satu lagi laporan rancangan aktualisasi ditambah membuat laporan rancangan aktualisasi. Oke. Laporan pelaksanaan bukan rancangan ya. Laporan Oke, pelaksanaan. laporan Pak sana.
Baik, terima kasih Mas Ali. Terima Yang kasih Pak yang lain untuk sarannya Pak. menyesuaikan ya. Terima kasih. Ada lagi. Jadi polanya seperti tadi Bapak Ibu. Pola-pola cara berpikirnya, runtutannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di Pak Afrafal dan Pak Ali. Ada lagi yang ingin dilihat? Ada Izin Pak, orang? saya Silakan Pak Khairul. Siapa dulu? Lady first atau Middle first? Monggo Pak Anam dulu nggak apa-apa. Monggo Pak oke. Anam. Izin Bapak, mohon izin share screen. Mohon izin Bapak, sampun terlihat sih. Oke, perencanaan. Ya, kita lihat langsung aja ya. Oke. Nggak usah dibaca nanti tidak lama. Kontribusi ini apa namanya kolomnya nih disamakan dengan yang lain. Kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi misi. Oke. Kurang. Terhadap pencapaian lah. Nanti isinya kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian visi. Tidak perlu panjang-panjang, kegiatan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam mewujudkan kepanjangan. Iya siap Bapak. Ya, Nanti kami. jadi nggak usah panjang-panjang tapi jelas ini kontribusinya apa. Kegiatan ini berkontribusi pada visi. Pencapaian visi apa, visinya bagaimana, misi nomor berapa. Gitu. Nanti disesuaikan ya. Tadi sudah saya contohkan, saya kira kawan-kawan bisa menyesuaikan. Iya siap Bapak. Ditulis saja biar sekalian biar nggak lupa. Terhadapnya gede Pak. Ke gini, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi misi. Pencapaian. Kolomnya begitu kan Pak Frawal? Oke. Nah, bawahnya ditulis sekalian. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi. Nah, visi apa ditulis. Jadi 3 ada depan. Nanti dikecilkan semua hurufnya ya. Iya siap. Dan misi nomor berapa? Misi nomor 3. Masyarakat beradab. Kemudian ini dan masyarakat beradab, koma. Beradab, koma. Kemudian misi. Jadi misinya sistem pelayanan yang mudah, cepat dan akuntabel. Ya. Dan hal ini dihapus saja biar nggak panjang kepanjangan. Langsung misi. Misinya apa? Misi. Ya. Di apa diberi misi nomor berapa jenengan? Misi nomor 3 Bapak. Nomor 2. Cukup. Koordinasi perencanaan program, maksudnya program apa Mas? Program ini pembuatan ini maksudnya pembuatan kelas ini. Ditulis kan program nggak kan baik. Kalau masih nakiroh itu bahasa nakiroh itu kan nggak bisa. Di makrifat ke program apa? Ya. Nah, itu outputnya berhasil. Nanti dikira kayak siapa itu? Kayak apa itu? Apa itu yang map itu? Dora.
Ya, ini beras ini beras. Kalau langsung apa? Outputnya apa? Atau ini screenshot sakit. Ya, akun apa? Akun Instagram. Ya, ini kan jadi gini Pak, untuk gambaran kasarnya itu seperti kayak platform di MOC. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi Oh nanti gitu. ya, jadi Berarti nanti tautan akun ya. Betul. Jadi kan nanti KUA Kutawilangun ini mendaftar di platform Mayar untuk membuat akun KUA Kutawilangun untuk dijadikan apa namanya base istilahnya ya akun untuk mengadakan kelas itu. Tulis saja berarti di situ akun KUA Kutawinangun. Nah, oke. Di platform Mayer ID. Oke, sudah. Nah, nanti jenis tulisannya disamakan ya Mas ya ini. Ya siap siap. Nah, ini kan ukurannya juga disesuaikan. Nanti berkontribusi tadi yang tulisannya besar-besar tadi Oke, oke. Siap siap. dikecilkan ya, biar Iya, Pak. oke. Ukuran dan jenis font disesuaikan. Oke, sebentar yang kaitan berakhlak. Kalau Ya. Ke bawah, ke bawah. Ya. Menunjukkan pemahaman kebutuhan masyarakat. Akan ini kalau dalam tata bahasa tidak. Nah, ke bawah. Nah, kegiatan kedua, penyusunan materi dan media. Modul materi Binwin. Oke, sudah. Menyiapkan perangkat produksi video perangkat ya. Iya. Menyediakan narasumber berarti daftar ya mungkin ya, daftar narasumber. Jadi nanti kita buat list video narasumber Ya. berapa dari. Oke, berarti nanti outputnya ada daftar narasumber. Iya. Daftar narasumber internal. Ditambah atau gimana? Ditambah. Itu menjadi output tersendiri nanti. Ya. Nah, itu yang laporan persiapan, kan ini menyiapkan perangkat produksi video materi ya. Iya, Pak. Itu nomor 2 maksudnya laporan persiapan untuk tahapan kedua ya. Laporan persiapan ini untuk output tahapan kedua. Untuk ketiga, Pak. Nah, kalau ketiga itu kan kegiatannya narasumber. Berarti nanti ya daftar narasumber atau berarti? Iya. Cuman maksudnya daftar narasumber nanti tak masukkan di yang nomor 2 ini. Nah, perumusannya mungkin bukan menyediakan narasumber ya. Oh iya, berarti Apa? Mendata atau mendata aja. mendata calon narasumber internal. Berarti data calon narasumber. Calon narasumber. Kalau narasumber Ini sudah ya outputnya. Betul, itu untuk outputnya benar. sama. Ya, Ini daftar calon narasumber ya. Dan narasumbernya dibuat satu lembar itu isinya siapa saja, materinya apa. dia siapa? Nah, output yang kedua itu
Berarti dihapus. Atau isinya ya daftar persiapan, daftar perangkat yang dibutuhkan. Kan menyiapkan perangkat Iya, produksi. iya, betul. Daftar perangkat yang dibutuhkan untuk produksi. Daftar perangkat. Oke, untuk keterkaitan berakhlak oke. Nah, sekarang untuk visi misinya nanti tadi sudah Iya, saya nanti saya contohkan koreksi lagi. langsung misi ya, nomor 2 langsung misi. Kegiatan ini berkontribusi pada misi nomor berapa? Apakah hanya 1 atau 2 sebutkan. Oke. Iya, saya. Baik, kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga. Nah, untuk produksi video, enggak perlu storyboard enggak? Untuk video nanti yang penting kita sediakan apa namanya pembagian temanya nanti Maksudnya masalah. gini, storyboard itu storyline apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibacakan gitu, enggak perlu enggak? Eh, untuk isi materi kayak tidak Pak. Jadi nanti diserahkan ke materi yang penting temanya tentang ini. Oh gitu. Gitu. Ya, ya. Kalau mau yang lebih komprehensif itu ada. Jadi tahapan-tahapan dalam membuat video pembelajaran, video edukasi itu ada namanya tahapan pembuatan skrip atau skenario, naskah gitu. Apa yang akan dikatakan. Atau Jadi baiknya nanti dikasih atau game. gimana? Atau baiknya dikasih itu atau gimana gitu. Ya kalau materinya banyak, jenengan membuat skrip banyak nanti. Ya, soalnya terlalu banyak. Nah, ya. Makanya nggak usah banyak-banyak nanti. Ya, kalau mau yang lebih ideal itu mesti ada skripnya. Orang kalau mau ngomong itu kan pakai yang akan saya bicarakan, saya akan tampil menyampaikan 1, 2, 3 itu ada di skrip namanya. Ya, sebenarnya kami sesuaikan dengan modul. Kalau modulnya kan sudah ada dari Kemenak Ya. gitu, jadi nanti tinggal penyampaian materi itu saja. Oke. Ya, kata sehingga siap grup digunakan hilangkan saja. Yang ini gitu. Yang nggak perlu ya tambahan barang ini konten video materi kelas win-win iki video nih hasil input materi ini bisa jenengan tautan apa diperlihatkan tautannya itu berupa tautan bukan nanti Nanti berupa akun Bang. ya. Berarti tahu kan bisa kan? Nah disebutkan di situ supaya tautan hasil input jadi orang kalau mau tanya mana hasilnya bisa nggak saya Tapi akses gitu. tapi untuk ini harus yang mengakses harus punya akun dulu. Jadi Oh, punya akun mungkin dulu. nanti mungkin pakai screen capture atau Oh yang screen lain. ya. Oke baik. Tuh terus kegiatan yang keempat. Ya akun win-win ya peserta ya berarti nanti. Iya. Petunjuk penggunaan akses kelas. Dokumen atau apa berupa apa nih nanti? Buku petunjuk berupa apa nanti? Lembar petunjuk penggunaan akses. Jadi mungkin nanti di lembar sakit sih atau dokumen aja. Ya. Panduan penggunaan ya mungkin ya. Yang Iya, lebih jelas. ya panduan penggunaan akses ya panduan. Buku panduan. Buku lembar Pak 1 lembar atau berapa itu nanti? Mungkin sebagai satu lembar. 1 lembar panduan itu biar barangnya jelas. Lembar panduan atau petunjuk penggunaan akses. Kemudian yang kedua akun peserta ya toh?
wajib menyelesaikan video kelas Binwin, mengerjakan. Apa nanti ini yang kedua ini? Peserta Binwin wajib menyelesaikan video kelas Binwin dan mengerjakan evaluasi pemahaman materi Binwin. Maksudnya begini, jadi untuk peserta dikatakan mungkin lolos dari apa namanya, lulus dari BIMWIN ini dia harus menyelesaikan soal-soal evaluasi yang Oh, ada berarti dalam gini. kelas tersebut. Ya, data peserta lolos Binwin. Data peserta. Berarti yang nomor 2 hapus saja. Nomor 2, output nomor 2. Berarti yang kedua nanti namanya pelaksanaan kelas Binwin oleh pelaksanaan kelas Binwin gitu Mas ya. Langsung tuh nomor 2, Oke. pelaksanaan tahapan kedua pelaksanaan tahap. iya pelaksanaan kelas Binwin ini kan kegiatannya kan kelas tuh. Pelaksanaan kelas Binwin. Ini dihapus nih. Hapus. Kegiatan oke. Baik, kegiatan keempat, yang kelima. Evaluasi berarti nanti outputnya laporan mengumpulkan umpan balik. Oke. Berarti Jadi apa? nanti setiap selesai menyelesaikan, peserta itu wajib memberikan rating atau ulasan. Dari ulasan-ulasan tersebut itu bisa kita analisis. Oke, berarti yang pertama outputnya data umpan balik atau dokumen umpan balik peserta. Kedua, analisis efektivitas, berarti laporan hasil analisis. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan konten, berarti apa? Konten yang sudah diperbaiki, gitu. Kemudian yang keempat, menyusun laporan kegiatan, berarti laporan pelaksanaan kegiatan. Menyusun laporan kegiatan dan apa itu, Mas? Menyusun laporan kegiatan. Wah, sebagai bentuk akuntabilitas nggak usah ditulis ya. Menyusun laporan kegiatan itu ya sudah ada dokumentasi di dalamnya. Oke, laporan outputnya laporan kegiatan. Yang keempat, outputnya laporan Oke. Laporan kegiatan. Dihapus ke atas dari laporannya, laporan kegiatan. Nah, malah tambah singkat toh, jelas toh. Oke. Coba sudah terakhir ini kegiatan kelima. Tambun. Ini sudah terakhir. Oke. Nah. Baik, terima kasih Pak Anam. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya. Bu Mailina. Oke Pak, izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat belum Bapak? Sudah, coba langsung saja kegiatan 1. Oke Pak, sebentar. Mulai dari kegiatan 1. Ya. Judul yang saya angkat Nomornya itu kok bahasa Arab, Bu? optimalisasi. Iya Pak, ini laptopnya pinjam punya teman, punya saya sedang bermasalah. Yang bermasalah hanya penomorannya saja Pak. Mohon maaf sebelumnya. Kegiatannya itu optimalisasi pembelajaran, menulis teks iklan melalui media Canva. Dengan langkah yang pertama itu rekapitulasi atau pendataan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Kemudian kegiatannya pertama itu dilengkapi dengan merekap dulu jumlah yang ada baik dari gawai maupun LCD koneksi internet yang ada di kelas yang akan dijadikan objek. Kemudian hasilnya itu berupa data jumlah sarana prasarananya. Ya. Ini Coba
Ini Nggih, sekalian saya korek apa kita telah bareng ya. nggih. Pencapaian sudah ada kata terhadap belum? Kolom yang Sudah, terakhir sudah ada. sudah. Coba dinaikkan. Saya belum membaca. Digeser ke atas saja. Jangan dikecilkan. Nah, gitu loh. Nggih, Pak, nggih, Pak. Nah, digedekan mana? Oke, nanti biar singkat itu gini cukup ya. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi. Berkontribusi terhadap, Ya, nggak nggih, perlu dengan adanya data jumlah cukup kawan. nggih. Nah, baik. Eh, nanti outputnya data ya. Data Nggih. jumlah gawe yang dimiliki. Oh, banyak sekali beserta sarana prasarana. Ya, Nah, karena kayak yang ini mendukung penelitian kedawan itu, Bu. Gimana oh output yang yang ini lebih Pak, ringkas ya sarana kedawan. pendukung. Mungkin ini Pak, dan beserta misal ini data terkait dengan koneksi internet dan keberadaan LCD. Nah, oke, Bu, ini kan sudah ada nih seperti koneksi internet LCD. Nggih, berarti tidak perlu Pak. Sebetulnya cukup gini aja. Data jumlah Gitu. gawe yang dimiliki siswa dan sarana prasarana pembelajaran. Dan sarana Dan prasarana. kan di tahapannya kan menyebut itu. Nggih, nggih. Nah, sarana prasarana. Dah, cukup seperti itu. Nggih. Singkat tapi jelas ya. Apa sing dia lho data jumlah Nggih. gawe siswa dan kondisi sarana prasarana ini lho ada LCD, ada Sarana internet. prasarananya. Nggih. Ini kan untuk internet dan Nggih, siap. LCD itu kan hanya Nggih. penjelasan saja. Seperti koneksi ini kan tambahan saja Penjelasannya toh. saja, hanya pendukungnya. Ya, Nggih. oke. Nggih. Sekarang kegiatan kedua Harus dikecilkan lagi Bapak. tulisannya, Bu. Kegiatan kedua Dikecilkan. dari data yang sudah ada, Ya. kemudian data tersebut dikonsultasikan dengan guru mentor terkait dengan datanya itu adanya ini begitu Bapak. Ya, berarti Untuk melakukan catatan perencanaan hasil medianya. konsultasi. Outputnya Catatan catatan hasil ya. konsultasi. Kayaknya sudah saya jelaskan ya kemarin kalau yang misalnya konsultasi itu ya buktinya catatan hasil konsultasi. Jadi gini, untuk merumuskan output itu gampang jenengan di tahapannya apa kata kuncinya konsultasi. Oh, berarti laporan atau catatan konsultasi. Identifikasi berarti dokumen hasil identifikasi. Identifikasi. Itu dilihat dari kata kuncinya di tahapan. Apa yang jenengan lakukan? Membuat media ajar. Berarti outputnya media ajar. Barangnya kan media ajar tuh. Nggih. Kemudian kegiatan kedua mengidentifikasi kebutuhan media. Identifikasi Berarti kebutuhan apa? media Laporan ajar interaktif. ya laporan hasil identifikasi kebutuhan media ajar. Bapak Ibu dilihat ya yang lain ya. Kalau kegiatan-kegiatan output itu cara merumuskannya begitu. Kata kunci di tahapannya apa? Oke. Laporan yang lain dihapus Bu. Laporan hasil identifikasi media ajar interaktif. Nah, jadi kan singkat padat jelas ya. Pak, tetapi ini di dalam melakukan identifikasi ini untuk lebih tahu secara spesifik juga dilaksanakan pretest, Pak. Berarti perlu dilampirkan nilai pretestnya, mboten? Iya. Ya. Iya. Berarti sudah ada termaktub di dalam laporan ini, Pak? Iya sudah. Nama laporan kan semua termasuk misalnya ada foto, ada dokumentasi kan ada di laporan. Jadi di laporan itu Info di sudah dalamnya. mencakup semuanya. Kalau mengatakan laporan itu berarti semua sudah ada. Itu ya. Lengkap. Nggih. Ini untuk keterkaitan akhlak juga, untuk kontribusi ya betul Bu, seperti ini ya. Kontribusi pada misi, nomor, hanya misinya ya. Kalau sudah Nggih, hanya misinya saja. ya, kalau sudah di kegiatan dua.
supaya nggak mengulang menulis visi. Oke, kegiatan Nggih. sekarang tahapan kegiatan yang Yang kedua. ketiga dari ini kan tadi yang pertama identifikasi, kemudian Ya, menerapkan menerapkan sistem peer coaching dan konsultasi lagi, Pak. apa ini? Menerapkan Tadi sistem peer peer coaching. coaching, Peer coaching apa karena kan hasilnya? sudah peer coaching itu lebih ke semacam konsultasi dengan teman sesama rekan sejawat untuk Oh, saling berbagi, Pak, untuk saling berbagi ilmu. laporan Nanti pelaksanaan peer menemukan coaching. media ini kira-kira pengembangannya seperti apa enggak? Ya, ya, berarti laporan pelaksanaan peer coaching. Laporan pelaksanaan atau laporan penerapan ya, laporan penerapan sistem peer coaching. Laporan penerapan sistem peer coaching. Dah. Konsultasi Kemudian dengan dari mentor, peer hasil coaching konsul. dikonsultasikan kembali. Ya, Iya. catatan hasil Hasil konsultasi. konsultasi. Oke. Kami jajan. Nih. Kemudian kegiatan yang ketiga menguji CPTP karakter. Kegiatan Berarti yang ketiga dari jumlah sarana dan prasarana menyusul modul ajar atau perangkat pembelajarannya, Pak. ya, kayak gini yang ke outputnya kepanjangan outputnya apa? Analisis berarti laporan analisis Ya, gitu. laporan analisis. Ya, meskipun di dalamnya banyak tapi itu jadi kalau laporan kita mengatakan laporan sudah melingkupi semuanya apa yang harus ada dalam laporan. Ya, kata-kata yang dihapus. Oke. Ya, penyusunan modul ajar berbasis proyek. Yang modul ajar itu sudah cukup. Iya. Modul ajar, penyusunan Nah. modul ajar, konsultasi berarti tadi catatan konsultasi. Berikutnya, bawahnya. Implementasi pembelajaran Menyiapkan sesuai alat dengan dan media yang alat dan bahan. digunakan. Data alat media. Oke, ya. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah disusun, Oke, dokumentasi boleh. pembelajaran. Ya. Atau laporan pembelajaran, Pak. Biasanya ada enggak? Biasanya itu memang dokumentasi dan nilai-nilainya sih, Pak. Nanti dokumen refleksi anak-anak dijadikan satu. Ya, dibuat sederhana. Kalau membuat laporan dibuat sederhana saja. Misalnya 2 lembar berisi ya laporan. Laporan Ya. pembelajaran ngoten nggih, Pak. Iya, dibuat sederhana saja. Misalnya latar belakang, kemudian aktivitas kegiatan pembelajarannya apa, kemudian nilai peserta bagaimana, kemudian foto-fotonya sudah dibuat sederhana gitu. Nggih. Menyiapkan terus alat data ini. Refleksi, Melakukan refleksi. dokumentasi Ya, refleksi. Ini. Oke. Terus bawahnya daftar nilai ya. Melaksanakan penilaian. Ini daftar nilai. Ya. Terus bawah Daftar lagi. nilai, kemudian Ya. yang terakhir, bentar, Bawah. menyusun laporan Iya. kegiatan. Oke, Bu, sip. Sip. Oke, terima kasih Bapak. Ada masukan dari Pak Subhan terkait idenya Pak? Sudah cukup, Bu. Pastikan Oke, bisa terima kasih, dilaksanakan Bapak. ya dalam waktu 30 hari beserta Oke, laporannya. oke, siap. Oke. Baik, yang lain Saya Bapak izin Ibu. stop share ya Pak. Oke, terima kasih. Bapak izin, Pak. Ya, silakan. Oh iya, Mbak Elsa dulu. Baik.
Apakah sudah terlihat, Bapak? Bu Melina di mute dulu suaranya. Oh, enggak, Bapak. Mohon maaf, lupa. Ya, Bu Hafsah silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Untuk tema dari aktualisasi yang saya gagas adalah pengembangan database terintegrasi topik penelitian dosen dengan mahasiswa untuk mempermudah mahasiswa menentukan topik tugas akhir yang selaras dengan minat, kompetensi, dan bidang keilmuan di program studi gizi FPK UIN Wali Songo. Jadi pengambilan gagasan ini dilatar belakangi dari isu bahwa di Prodi Gizi FPK UIN Wali Songo sendiri belum ada roadmap penelitian, Bapak, sehingga saya sudah menanyakan ke beberapa mahasiswa, mereka mengalami kesulitan dalam menentukan topik skripsi atau topik tugas akhir dikarenakan bidang keilmuan yang ada di Prodi Gizi itu belum jelas terpetakan dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin membuat semacam database yang berisi bidang keilmuan yang diangkat oleh dosen, kemudian juga berisi topik-topik dari skripsi mahasiswa Oke, di baik, tahun-tahun Bu. terakhir, Bapak. Baik, Nah, kemudian untuk kegiatan yang akan pertama dilaksanakan, yang pertama adalah identifikasi. identifikasi topik penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama menyusun format pendataan topik riset yang memuat judul, abstrak, kemudian dosen pembimbing, topik penelitian, serta jenis desain penelitiannya. Nah, Oke, kemudian cukup, Bu. untuk Halo, ya, ya cukup Pak. ini bisa diterima ya, tahapannya bisa diterima, outputnya juga sudah jelas, draft format, daftar topik, oke, sudah bisa diterima. Nah, tinggal ini Bu, untuk pengaitan dengan akhlak ini, akuntabel, bagaimana cara jenengan melakukan, bagaimana cara Bu Hafsah melakukan identifikasi topik penelitian yang menunjukkan akuntabel, gimana cara melakukannya? Jadi saya menyusun format ini Halo? dengan, Bapak, apa suara saya terdengar, Bapak? Iya, jadi untuk unsur akuntabelnya ini saya berusaha untuk menyusun format eh, dari pendataan ini dengan jelas dan dipertanggungjawabkan. Dari mana bisa dipertanggungjawabkan berarti nanti saya melibatkan apa namanya dosen, Pak, dalam menyusun format ini seperti itu, Pak. Dosen lain. Sepertinya Pak Subhan disconnect. Oh, nggak ada di room ya, Pak Subhan? Mungkin Bapak kendala Ibu, jaringan. ya terpental ini internetnya. Oh iya, Bapak. Oke. Baik, saya ulangi ya. Nah, ini untuk pengaitan ini, Bu, ya, perlu diperbaiki ini. Jadi untuk mengaitkan dengan berakhlak ini, saya sudah pernah menyampaikan, gunakan kalimat tanya, gunakan pertanyaan begini untuk membantunya. Bagaimana cara saya melakukan identifikasi topik penelitian dosen yang menunjukkan akuntabel? Gimana caranya, Bu? Hmm, saya menyusun format pendataan topik dengan jelas dan Nah, dapat tulis. dipertanggungjawabkan. Nah, dalamnya jadi bukan akuntabel dalam, tetapi akuntabel titik dua ya. Akuntabel sudah betul, akuntabel titik dua. Kemudian ditaruh di bawah, atau lanjutkan nggak apa-apa. Dalam menyusun, ya jenengan per ini ya, per apa namanya? Per tahapan, Pak. Per tahapan. Oh. Per kegiatan aja, Bu, biar Oh, seharusnya per ya, kegiatan ya, Pak. ya dalam melakukan identifikasi topik.
penelitian dosen dan mahasiswa, saya menggunakan format yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menggunakan format kemudian data topik ini loh, ada tahapan-tahapan kegiatan ini. Dimasukkan saja semua dalam satu rangkaian Oh, gitu kan baik, bisa Pak. tuh dielaborasi. Saya menggunakan format data topik penelitian dan data tugas akhir secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, jadi format data topik dan data tugas akhir mahasiswa itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu menunjukkan akuntabel. Seperti itu, Bu. Nanti disesuaikan yang lain ya. Baik, Pak. Oke. Nah, nilai apa lagi? Kolaboratif, Pak. Ya, dalam melaksanakan identifikasi topik, saya bekerja sama dengan siapa gitu. Saya berkoordinasi atau berkolaborasi dengan disesuaikan ya Bu ya, yang lain ya. Ini, Pak. Oke. Sekarang untuk visi misi, oke, misi meningkatkan. Oke, silakan ke kegiatan berikutnya. Nah, nanti untuk kolom agenda 2 disesuaikan, semua disesuaikan ya. Baik, Pak. Ya, kita lihat kegiatan Untuk 2. kegiatan yang kedua Iya, itu kategorisasi topik penelitian dalam bidang keilmuan, yaitu yang pertama membuat daftar oke. kategori penelitian, Baik Bu, terus bisa diterima. mengelompokkan. Sip. Ini ada tabel hasil validasi. Oke, sip, bisa diterima. Jelas outputnya ya, ada daftar, ada tabel klarifikasi. Kemudian berkontribusi pada misi meningkatkan. Nah, jadi kan menulis visi lagi enggak? Oke, sip. Enggak, Pak. Ya, saya supaya tidak berulang gitu loh. Kalau enggak, visinya kan sama itu. Ya itu. Jadi kegiatan 23 itu cukup misinya saja daripada harus di copy ulang. Visinya kan kebanyakan nanti. Oke, nanti tinggal yang adaptif disesuaikan seperti nomor 1 tadi. Baik, Pak. Berikutnya kegiatan 3. Kegiatan 3, pengembangan database digital terintegrasi. Dari yang pertama mendesain struktur, kemudian memasukkan data ke database, dan menambahkan fitur pencarian. Jadi outputnya ada draft desain database, kemudian ada database yang berisi topik penelitian, Ya. dan penambahan fiturnya, Oke. fitur pencarian, Pak. Fitur baru. Iya, Pak. Jadi nanti Oke. biar mahasiswa lebih mudah dalam mencari topik yang dia inginkan. Oke, fitur filter database dengan fitur filter atau pencarian. Iya, Pak. Misalkan dia mencari dengan kata Ya, kunci bisa ya. gizi, seperti itu. Ya, sip. Lanjutnya, Bu. Terus Oke. yang keempat, sosialisasi penggunaan kepada dosen dan mahasiswa. Yang pertama menyusun panduan, itu outputnya berupa panduan penggunaan, kemudian sosialisasi singkat, outputnya berupa dokumentasi, memberikan pelatihan singkat. Nah, kalau pelatihan apa BIMTEK? Eh, BIMTEK ya mungkin ya lebih. BIMTEK ya, Pak. BIMTEK aja ya, bimbingan teknis. Memberikan bimbingan teknis penggunaan database. Apa mau dipisah tersendiri, Bu, bimbingan teknis, Bu? Jadi kegiatan tersendiri. Sebenarnya ini saya agak bingung, Pak, antara 2 dan 3 itu Iya, bisa dijadikan satu atau kalau sosialisasi itu sudah cukup belum menurut panjenengan? Kalau sudah cukup, nggak perlu BIMTEK. Di sosialisasi kan nanti juga ada petunjuknya toh, ada cara penggunaannya iya, toh. betul, Pak. Ini bisa Salah satu dijadikan aja satu. karena BIMTEK itu ya kegiatan tersendiri, sosialisasi juga kegiatan tersendiri. Kalau misalnya mau tetap diadakan, saran saya tetap dijadikan kegiatan tersendiri untuk bimbingan teknisnya. Itu. Kayaknya saya jadi satu aja, Pak. Nah, kalau jadi satu berarti Iya. ngambil sosialisasi saja ya toh. Baik. Oke. Nomor 3 dihapus ya.
Tapi untuk satu kegiatan itu minimal 3 tahapan ya, Pak? Ya laporan, ada apa namanya, Oh ya, ada laporan. persiapan, sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, evaluasi, sosialisasi. Oh, baik. Ya, nanti outputnya apa? Laporan, sosialisasi. Isinya apa ya? Laporan ya, dokumentasi dalam satu laporan. Laporan sosialisasi isinya di dalamnya ada dokumentasi. Gitu. Nah, berarti output yang ketiga dihapus saja. Ya, sudah. Ini sudah, kalau laporan sosialisasi itu sudah otomatis ada dokumentasi, Bu. Jadi Oh ya, cukup, Pak. ya cukup Laporan laporan sosialisasi. sosialisasi saja ya. Kata kalimat berisi nah dihapus. Sudah. Sip. Kegiatan keempat. Kegiatan ini Kelima, keempat, Pak. kelima, ya, kelima. Kelima, evaluasi dan penyempurnaan database, Pak. Ya, Jadi mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen. Nanti outputnya berupa ada rekap kuesioner yang berisi umpan balik dari dosen dan ya. mahasiswa. Baik, terus Kemudian yang bisa kedua, ditambah ini Bu laporan ini tahapan laporan pembuatan atau penyusunan laporan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi. Laporan pelaksanaan aktualisasi. Oke, nanti outputnya tambah. Jadi dalam 30 hari itu sudah ada laporannya. Sip. Tinggal di bagian apa berakhlak nanti disesuaikan. Itu Bu ya. Pak. Ya, Pak. Sip. Berikutnya Bapak Ibu ada Terima lagi. kasih, Pak. Yang lain polanya sama ya. Kalau nanti waktu nggak sampai, tinggal menyesuaikan saja ya. Saran saya sering bekerja sama. Nanti misalnya Bapak Ibu ada waktu, saling memperlihatkan. Gimana ini menurut Bapak, menurut kawan-kawan sudah eh, selaras apa belum gitu. Ya. Dengan pola yang seperti tadi saya jelaskan. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Ini sudah jam 9.30 ini. Cukup ya? Berarti Bapak Ibu masih ada satu sesi lagi. Nah, dalam waktu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu membuat rancangan sudah dalam bentuk dokumen. Jadi mulai bab 1, bab 2, bab 3. Bapak Ibu bisa menggunakan panduan ya dari beberapa kawan yang sudah dibuat, yang sudah membuat. Sebentar saya lihat. mohon maaf Pak, izin bertanya satu Ya, Pak. ya. Untuk pencapaian visi misi organisasi itu apakah harus disebutkan semua atau hanya boleh boleh hanya satu yang ada kaitannya Pak? Yang ada kaitannya saja. Ini sudah pernah saya jelaskan. Jadi untuk pencapaian kontribusi terhadap pencapaian visi misi itu cukup disebutkan di misi mana yang berkaitan. Gitu Berarti ya. tidak harus semua berkaitan dengan Iya, misinya tidak ya? harus semua, Oke. tidak harus semua. Hanya di bagian misi mana yang berkaitan. Bisa jadi hanya satu atau dua gitu Pak ya. Yang lain nggak usah ditulis. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya tak lihat cari contohnya supaya nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja.
Gini aja. Ada contoh dari Kumham. Sebenarnya bisa menggunakan contoh dari kawan-kawan Bapak Ibu yang sudah apa namanya sudah seminar ya. Cuma saya harus membuka PLC ini. Gini, eh, saya bisa menghubungi siapa? Nanti filenya saya kirimkan supaya disebar ke anggota kelompok 3 ini. Ulum mungkin Pak. Pak, Pak Ulum ya. Pak Ulum, Ya, Pak. nanti panjenengan saya kirim contoh file ya. File yang sudah jadi dari angkatan sebelumnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk rujukan membuat rancangan aktualisasi. Sudah dalam bentuk bab-bab gitu. Kalau yang sudah ada itu dari Kumham. Cuma Kumham itu kolomnya lebih dari, untuk matriknya itu ada 7, bukan 6. Nah, untuk mulai angkatan ini kolomnya hanya 6 saja. Hanya sampai pada eh, kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Ke Ya, Pak Pak. Ulum. Oke, Pak Ulum. J. J. Oke, nanti melalui jenengan tolong nanti contoh itu dikirimkan kepada kawan-kawan ya. J, Ada Pak. grup ada grupnya nggak ini kelompok 3 ini? Alhamdulillah, wonten, Pak. Ada. Nah, nanti J. jenengan kirimkan ke grup, nggih. J, Baik Pak. Bapak Ibu, Matur nuwun. untuk mulai hari Senin, Selasa, Rabu, pastikan Bapak Ibu sudah membuat rancangan aktualisasi sudah dalam bentuk bab-bab hingga bab 3, bab penutup. Nggih. Nah, besok untuk hari Kamis insya Allah sinkronus yang terakhir akan saya jelaskan mekanisme Bapak Ibu ketika rancangan aktualisasi. Itu. Nah, ini untuk ke depan Bapak Ibu ketika nanti sudah melakukan aktualisasi, untuk laporannya ketika akan paparan ya, untuk bahan paparannya di samping Bapak Ibu membuat bahan paparan ringkas juga setiap aktivitas tahapan aktualisasi Bapak Ibu rekam. Baik foto maupun video, lah nanti dibuat video maksimal 5 menit untuk dipaparkan pada saat evaluasi. Jadi pada saat evaluasi pelaksanaan aktualisasi, Bapak Ibu memaparkan secara sekilas, kemudian nanti menampilkan video pelaksanaannya dari tiap tahap ke tiap tahap gitu. Oke, ada videonya. Jadi nanti pada saat paparan di samping pakai paparan juga ada video. 10 menit itu pembagiannya kurang lebih ya. 5 menit untuk paparan singkat, kemudian 5 menit untuk video. Itu tapi nanti Bapak Ibu, bukan pada seminar rancangan, bukan. Nanti pada saat seminar evaluasi pelaksanaan. Jadi setelah 30 hari gitu ya. Setelah 30 hari dipaparkan. Jadi setelah 30 hari dilaporkan. Nah, itu nanti ada video. Yang untuk akan datang hari Sabtu tidak perlu pakai video, cukup pakai bahan paparan saja. Waktu paparan maksimal itu 7 menit. Waktu paparan maksimal 7 sampai 10 menit. Gitu, ya. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat merancang aktualisasi. Untuk dokumen contoh akan saya serahkan. Insya Allah saya kirimkan kepada Pak Fathul Ulum. Dari Fathul Ulum nanti mohon di-share ke grup. Ngaten nggih? Terima kasih. Kita akhiri Bapak Ibu dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Pak. Silakan live room. Pak, matur nuwun. Oke.